Di video ini kita sudah berada di pertemuan ke-36 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan di pertemuan ke-36 ini, ya kita akan kembali membahas mengenai eh, elemen form yang terkait dengan tanggal dan waktu. Dan sebenarnya untuk elemen form yang terkait dengan tanggal itu pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan di sini kita akan kembali melengkapi elemen form yang terkait dengan tanggal dan waktu. Nah baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita yang mengenai elemen form yang terkait dengan tanggal dan waktu, kita akan siapkan file HTML-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan buat file baru, klik new file, kemudian nama filenya pertemuan underscore 36.html. Oke, sampai di sini saya enter. Oke, di sini kita sudah punya file pertemuan underscore 36.html. Kemudian kita akan buat struktur dasar dari HTML ya. Tanda seru seperti ini, kemudian tekan tombol enter. Nah, kemudian untuk title-nya ini akan saya ganti tanggal dan waktu. Nah, sekarang di bagian tag body-nya ya. Saya awali dengan tag form, lalu saya pencet tab di keyboard. Kemudian di sini saya enter satu kali. Kemudian saya buka tag P. Ya, kita akan mulai dari input yang terkait dengan tanggal. Nah, sekali lagi untuk input dengan type date ya, atau yang terkait dengan tanggal, ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Misalnya di sini saya tambahkan keterangan tanggal. Lalu take input, kemudian saya tap di keyboard. Nah, sekarang nilai dari atribut tab ini saya ganti dengan date. Oke, sampai di sini. Jangan lupa di save, ke tab menu file, kemudian pilih save. Atau jika teman-teman ingin disimpan secara otomatis, ya jangan lupa checklist pada bagian auto save. Dengan begitu, setiap kali ada perubahan yang kita lakukan pada Visual.code, itu akan disimpan secara otomatis. Ya, jadi tanpa perlu ketik menu file, kemudian save, atau Ctrl S. Nah, sampai di sini, kita akan jalankan file pertemuan 36.html. Jadi file ini saya simpannya di desktop ya. Di sini, di dalam folder belajar HTML. Kemudian kita scroll ke bawah, cari pertemuan 36.html. Ini dia, klik kanan, kemudian pilih open. Oke, yang Windows Explorer ini saya close. Nah, sekarang di sini kita sudah punya form input yang terkait dengan tanggal. Nah, ketika user ingin menginput tanggal, ya tinggal mengklik pada bagian icon kalender ini. Nah, kalau diklik, nah maka akan muncul input berupa tanggal, bulan, dan tahun dengan format DD, dan Y 4 kali. Nah, selanjutnya, selain tanggal, ya, tabnya date, ada juga khusus untuk waktu. Saya buka tab P baru di sini. Misalnya di sini waktu, kemudian take input. Nah, nilai dari atribut tab ini saya ganti dengan time. Nah, sampai di sini saya kembali ke browsernya, kemudian saya refresh. Nah, maka di sini kita akan dibuatkan form input yang terkait dengan waktu. Jadi di sini user bisa memilih waktu yang ada dengan cara mengklik icon jam ini. Nah, di sini sudah disediakan ada format PM dan AM. Ya, jadi time untuk membuat input berupa waktu. Nah, selanjutnya saya buka tag P kembali. Jika kita ingin memerlukan input berupa tanggal, ya, bulan, tahun, dan jam, nah di sini ada satu tag input lagi. Misalnya di sini saya tambahkan keterangan tanggal, tanggal dan waktu, ya. Tanggal dan waktu.
Kemudian di sini saya mulai dari tag input. Kemudian nilai dari atribut tab ini akan saya ganti date, time, kemudian dash, kemudian lokal. Sampai di sini, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, dengan menggunakan input date time lokal, maka kita akan dibuatkan input berupa tanggal, ya tanggal, bulan, tahun, dan jam. Jadi kalau saya klik ikon kalender ini, nah ini akan muncul tanggal, bulan, tahun, dan jam. Nah itu ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya ya, tanggal dan waktu. Jika hanya menggunakan waktu, kita gunakan time. Jika ingin menggunakan tanggal, maka gunakan date. Nah selanjutnya, saya enter satu kali, saya buka tag P lagi, ada tag input ya untuk mendapatkan bulan dan tahun. Misalnya di sini saya tambahkan keterangan bulan dan tahun. Lalu tag input, kemudian nilai dari atribut tab ini ya, yang teks ini saya ganti dengan month. Nah, sampai di sini kita akan kembali ke web browser, kita refresh. Nah, kalau kita klik ikon kalender ini, maka di sini kita akan dibuatkan form input yang berupa bulan, dan tahun. Nah, terakhir masih ada satu di sini, saya buka tag P di sini untuk membuat form input ya yang berupa urutan minggu ya, minggu dalam satu tahun. Misalnya di sini minggu ke. Lalu tag input. Nah, kemudian nilai dari atribut tab ini saya ganti dengan week. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser, refresh. Nah, kalau kita klik ikon kalender ini, nah maka akan menampilkan input berupa urutan minggu ya dalam satu tahun. Ya, jadi itu mengenai elemen form yang terkait dengan tanggal dan waktu. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.